Selamat sore, perkenalkan nama saya Siti Subhanalalu dengan NIM 203060043 dari kelas PTNA. Yang saya hormati Ibu Teti Pidiana Sari, SPTMP sebagai dosen pengampu. Adapun mata kuliah yakni produksi peternak unggas ini, saya akan menjelaskan proses biosintesis terbentuknya telur dan sintesis telur kuning atau yolk, sintesis putih telur atau albumin dan kerabang. Langsung saja saya akan menjelaskan pada proses biosintesis telur, yakni pada ayam betina, sistem reproduksi betina itu terbagi menjadi dua, yaitu ovarium, yakni tempat awal terbentuknya yolk, dan oviduk atau saluran dari reproduksi. Pada oviduk terdapat infundibulum, kemudian ada magnum, ada uterus, ada isthmus, vagina, dan kloaka. Pada proses biosintesis telur ayam betina, yakni pembentukan telur dimulai dengan terbentuknya sel telur berupa folikel di dalam ovarium. Kemudian folikel tersebut dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Di sini membutuhkan waktu sekitar 15 atau 30 menit. Dari infundibulum masuk ke bagian magnum. Di sini terjadi sekresi albumin kental dan albumin cair selama kurang lebih 3 jam. Selanjutnya masuk ke isthmus. Di sini terjadi pembentukan kerabang di mana calon telur dibungkus oleh membran sel dan membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Selanjutnya telur masuk ke dalam vagina, dan setelah beberapa menit akan dikeluarkan melalui kloaka. Demikianlah proses biosintesis pembentukan telur yang awalnya dimulai dari ovarium dan dikeluarkan oleh kloaka sehingga bisa menjadi satu butir telur, dan lama waktu yang dibutuhkan itu sekitar 24 jam atau 1 hari per butir. Selanjutnya kita masuk pada sintesis kuning telur atau yolk, di mana sintesis pertama kali terjadi pada hati dengan dikontrolnya oleh hormon estrogen. Kemudian pada hati terjadi pembentukan vitellogenin atau pembentukan ovum oleh asam amino, yakni ion fosfor dan ion kalsium dan juga lipid. Kemudian vitellogenin akan diakumulasikan oleh darah ke ovarium. Pada folikel ovarium, vitellogenin akan melewati lapisan yakni Thal layer dan granulosa layer, kemudian menuju ke oosit yang merupakan calon ovum. Di oosit ada reseptor, maka yang terbentuk adalah material penyusun kuning telur. Penyusun utama yolk ada air, lipoprotein, mineral, dan pigmen. Adapun klarifikasi yolk ada lipedin, positin, dan lipoprotein. Setelah itu terbentuklah ovum yang dinamakan yolk. Proses ini memakan waktu sekitar 10-15 hari. Setelah itu terjadilah proses ovulasi atau pematangan sel ovum. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis putih telur atau albumen,
di mana pembentukan albumen pertama kali terjadi di magnum, yang dimana albumin disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Kemudian estrogen larut dalam lipida melewati membran sel yang kemudian diikat oleh reseptor estrogen, kompleks estrogen dan reseptor tidak aktif sehingga terbentuknya 5S. Bentuk ini merupakan pesan kedua yang memasuki nukleus dan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA dan mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk dilaksasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Nah, setelah itu terjadilah proses penggabungan protein dengan kas lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem kerabang, di mana terjadinya pembentukan diawali dengan pembentukan membran atau selaput pada kerabang telur di ismus. Kemudian membran pertama yang dibentuk yaitu inner cell dan outer cell yang lebih tebal dari inner cell. Proses ini memakan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. Setelah itu menuju ke uterus, di mana tersedia ion kalsium dan ion karbonat atau kalsium karbonat. Karbon dioksida dalam darah dimetabolisme di dalam sel uterus dan dengan adanya H2O. Keduanya dirombak oleh enzim karbonik anhidrase yang dihasilkan oleh sel mukosa uterus. Ion karbonarat yang akhirnya adalah ion karbonat setelah ion hidrogen terlepas. Di dalam uterus, ion karbonat dan ion kalsium bertemu, di mana merupakan penyusun dari kerabang telur tersebut. Setelah itu terjadinya plumping, di mana pengambilan garam-garam, selulosa, dan air yang menyebabkan volume albumen meningkat, sehingga terjadi proses penggelembungan dan inti meminari pada membran kulit telur dan mulai disekresi kalsium ke seluruh membran telur. Pembentukan kerabang juga diikuti oleh pewarnaan kerabang yang tergantung pada genetik setiap individu. Pigmen kerabang dibawa oleh darah sekitar 50-70% dan disekresikan saat 5 jam sebelum penularan. Pembentukan kerabang berakhir dengan terbentuknya kutikula yang disekresikan sel mukosa uterus berupa material organik dan juga mukosa untuk membentuk lapisan selubung menyelimuti telur yang akan mempermudah perputaran telur masuk ke vagina. Pada kutikula terdapat lapisan yang berguna untuk sirkulasi air dan udara. Proses ini terjadi sekitar kurang lebih 18-21 jam. Baiklah, sekian penjelasan proses biosintesis telur dan sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan bahkan pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.